Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat belajarnya. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Harus semangat ya anak-anak. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Pembelajaran pertama kita akan belajar muatan SPDP. Memberi tanda kuat dan lemah suara pada lagu. Anak-anak, pembelajaran kemarin sudah kakak jelaskan kan tentang tekanan kuat dan tekanan lemah. Ada yang masih ingat bagaimana tekanan kuat itu dan bagaimana tekanan lemah? Nah anak-anak, kita bahas kembali ya, bahwa tekanan kuat ditandai dengan tanda garis lurus, sedangkan tekanan lemah ditandai dengan tanda bergelombang. Langsung saja kita beralih pada contohnya ya. Nah, pada halaman 103 di situ ada lagu Bersih dan Sehat. Anak-anak dari kemarin sudah belajar bernyanyi tentang lagu Bersih dan Sehat. Nah, sekarang kita mencoba memberi tanda kuat dan lemah pada lagu Bersih dan Sehat ya anak-anak. Nah, contohnya pada lirik lagu pertama Jagalah Lingkunganmu. Nah, anak-anak, pada lirik tersebut kira-kira di mana yang termasuk tekanan kuat dan tekanan lemah? Tadi kan ciri-ciri tekanan kuat ditandai dengan tanda garis lurus. Tanda garis lurus pada lirik Jagalah Lingkunganmu ada di mana anak-anak? Ada pada ketukan kedua, yaitu kata ga dengan nada 2. Nah, contoh selanjutnya yaitu tekanan lemah ditandai dengan tanda bergelombang. Pada lirik pertama kalimat Jagalah Lingkunganmu, kira-kira mana anak-anak yang berarti tekanan lemah? Nah, jadi tekanan lemah pada lirik pertama ditandai pada lirik lagu katamu yang akhir sendiri itu anak-anak pada nada ketukan 2. Pembelajaran selanjutnya kita belajar muatan bahasa Indonesia. Menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Anak-anak, dari hasil mengamati sebuah gambar, kita dapat memperoleh informasi penting dari sebuah gambar tersebut. Nah, jika informasi hasil pengamatan telah diperoleh, kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk lisan atau tertulis. Nah, contohnya
pertanyaan untuk menjelaskan isi gambar itu apa saja. Yang pertama, apa yang terjadi pada gambar? Jadi, gambar tersebut itu sedang terjadi apa? Dan contoh yang kedua yaitu pertanyaan, di manakah terjadinya? Jadi, gambar tersebut itu terjadi di mana? Dan contoh yang ketiga, pertanyaan, mengapa hal tersebut terjadi? Nah, jadi gambar tersebut itu mengapa bisa terjadi? Kita langsung pada contohnya ya anak-anak. Di situ ada gambar apa anak-anak? Nah, di situ ada gambar anak perempuan dan seorang ibu yang sedang menyiram bunga di depan halaman rumah. Nah, tadi kita kan sudah memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi pada gambar? Nah, kira-kira pada gambar tersebut apa yang terjadi anak-anak? Iya, betul sekali. Jadi, gambar tersebut terjadi yaitu seorang anak perempuan dan seorang ibu sedang menyiram bunga. Pertanyaan yang kedua anak-anak, di manakah terjadinya? Nah, kira-kira di mana gambar tersebut terjadi? Nah, jadi gambar tersebut terjadi yaitu di mana tadi? Di halaman rumah. Pertanyaan yang ketiga, mengapa hal tersebut terjadi? Nah, kira-kira gambar tersebut mengapa bisa terjadi? Nah, di situ kan ada seorang ibu dan seorang anak perempuan yang sedang menyiram bunga. Kenapa kira-kira seorang ibu dan anak perempuan tersebut menyiram bunga anak-anak? Iya, betul sekali. Jadi, hal tersebut terjadi karena seorang ibu dan seorang anak sedang merawat bunga agar tetap terlihat sejuk dan indah. Pembelajaran selanjutnya kita belajar muatan matematika, yaitu sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Anak-anak, pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ruas garis pada bangun datar. Nah, sedangkan pembelajaran kali ini kita akan belajar sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Anak-anak, pada permukaan benda pasti berbentuk bangun datar tertentu. Misalnya apa? Contohnya, permukaan meja itu berbentuk apa anak-anak? Iya, betul sekali. Jadi permukaan meja itu berbentuk persegi panjang. Nah, pembelajaran kemarin persegi panjang ada berapa ruas garis? Ada 4 ruas garis. Nah, jadi yang dimaksud sisi adalah setiap ruas garis pada bangun datar. Nah, sedangkan yang dimaksud sudut yaitu setiap ruas garis pada bangun datar. Nah, contohnya di situ ada gambar persegi. Gambar persegi memiliki berapa ruas garis? Iya, gambar persegi memiliki 4 ruas garis. Nah, kira-kira bagian mana yang termasuk sisi dan sudut? Tadi sisi apa anak-anak? Sisi adalah setiap ruas garis pada bangun datar. Nah, di situ yang menunjukkan sisi yaitu pada tepi bangun datar. Yang garis lurus itu anak-anak. Di situ ada berapa sisi pada bangun datar persegi? Ada 4 sisi, yaitu sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, dan sisi kiri. Nah, sedangkan sudut apa anak-anak? Sudut adalah pertemuan antara dua ruas garis membentuk sudut. Nah, kira-kira sudut pada bangun datar persegi ada berapa? Ada 4. Ya, betul sekali. Nah,
Contoh gambar yang kedua, ada gambar segitiga sama kaki. Nah, kira-kira segitiga sama kaki kemarin ada berapa ruas garis? Ada 3. Nah, sedangkan sisi pada bangun datar segitiga sama kaki ada berapa anak-anak? Ada 3 juga. Nah, sedangkan sudut pada segitiga sama kaki ada berapa anak-anak? Ada 3, yaitu titik sudut atas, titik sudut bawah yang sebelah kanan, dan titik sudut bawah yang sebelah kiri. Kita ulas lagi ya pembelajaran dari awal. Yang pertama kita sudah belajar muatan SBDP, yaitu memberi tanda kuat dan lemah suara pada lagu. Nah, jadi pada sebuah lagu itu pasti ada tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat tadi ditandai dengan apa? Tekanan kuat ditandai dengan tanda garis lurus. Nah, sedangkan tekanan lemah ditandai dengan tanda bergelombang. Pada lirik lagu Bersih dan Sehat, pada lirik Agar Bersih Selalu. Nah, pada lirik tersebut, kira-kira pada bagian mana yang termasuk tekanan kuat dan tekanan lemah? Nah, jadi tekanan kuatnya pada lirik lagu Agar Bersih Selalu ditandai dengan garis lurus pada ketukan kedua, yaitu kata gar pada nada 3. Nah, sedangkan tekanan lemah pada lirik lagu Agar Bersih Selalu ditandai dengan tanda bergelombang, yaitu pada lirik lagu kata lu pada nada 3 yang bagian akhir sendiri anak-anak. Nah, pembelajaran kedua kita sudah belajar tentang muatan bahasa Indonesia. Kita sudah belajar apa tadi? Menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Nah, tadi dari hasil mengamati sebuah gambar, kita kan dapat memperoleh informasi penting anak-anak. Nah, tadi pertanyaannya contohnya apa saja? Yang pertama, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Jadi gambar tersebut terjadi sedang apa? Nah, di manakah terjadinya? Gambar tersebut terjadi di mana? Dan yang terakhir, mengapa hal tersebut terjadi? Jadi, mengapa gambar tersebut bisa terjadi? Nah, yang terakhir kita sudah belajar muatan matematika, yaitu tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Nah, tadi yang dimaksud dengan sisi apa anak-anak? Sisi yaitu setiap ruas garis pada bangun datar. Nah, sedangkan sudut adalah pertemuan antara dua ruas garis. Pada bangun datar segi 4 terdapat berapa sisi tadi? Terdapat 4 sisi. Nah, pada bangun datar segi 4 terdapat berapa sudut? Terdapat 4 sudut dan 4 titik sudut. Nah, sedangkan pada bangun datar segitiga terdapat 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Bisa dipahami semua anak-anak? Jika sudah bisa dipahami, kakak akhiri dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tetap belajar ya dan tetap semangat. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kakak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.